Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang motivasi kewirausahaan. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Yang A, Jali 2007, motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat pada diri seorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan atau kebutuhan. Yang B, Mulyasa 2003 mendefinisikan motivasi sebagai tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu pengertian kewirausahaan. Yang A, secara etimologi. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan manusia, unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Yang B, kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat, kreativitas, serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian motivasi berwirausaha. Menurut beberapa ahli, motivasi berwirausaha diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Koranti. Ia mendefinisikan motivasi berwirausaha adalah sebagai daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas berwirausaha demi mencapai tujuan wirausaha. Yang kedua yaitu menurut Ratnawati dan Kuswardani, yaitu bahwa motivasi berwirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan cara mandiri, percaya diri, berorientasi ke masa depan, berani mengambil risiko kreatif, dan menilai tinggi hasrat inovasi. Untuk yang pembahasan berikutnya yaitu bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, kompensasi bentuk uang. Kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja biasanya berwujud uang. Kompensasi sebagai kekuatan untuk memberikan motivasi selalu memiliki reputasi atas nama yang baik. Yang kedua, pengarahan dan pengendalian. Pengarahan dan pengendalian dalam suatu bentuk jelas perlu mendapatkan kinerja yang terpercaya dan terkoordinasi. Akan tetapi, hal itu telah menjadi sumber perdebatan yang sengit dan panjang. Jalan terbaik yang harus dilalui adalah dengan cara meningkatkan mutu dengan seleksi dan penelitian yang lebih baik, serta merencanakan kembali proses dengan pengarahan dan pengendalian. Yang ketiga, penetapan pola kerja yang efektif. Penetapan pola kerja yang efektif dapat dilakukan dengan teknik memperkaya pekerjaan, mengalihkan perhatian para pekerja dari pekerjaan yang membosankan kepada alat atau waktu luang untuk istirahat atau sarana lain yang lebih fantastis. Kemudian, kebajikan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang diambil dengan sengaja oleh manajemen. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur penggerak motivasi. Motivasi tenaga kerja akan ditentukan oleh perangsangnya. Perangsang yang dimaksud merupakan mesin penggerak motivasi tenaga kerja, sehingga menimbulkan pengaruh perilaku individu tenaga kerja yang bersangkutan. Menurut Sagir, dalam buku Satro Hadiwiryo mengemukakan bahwa unsur-unsur penggerak motivasi yaitu meliputi 1. Kinerja. Seseorang memiliki keinginan berkinerja sebagai suatu kebutuhan yang dapat mendorongnya untuk mencapai sasaran. Yang kemudian, penghargaan, pengakuan atas suatu kinerja yang telah dicapai seseorang akan menjadi perangsang yang kuat. Pengakuan atas suatu kinerja akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi daripada penghargaan dalam bentuk materi. Yang ketiga yaitu tantangan. Adanya tantangan yang dihadapi merupakan perangsang bagi manusia untuk mengatasinya. Suatu sasaran yang tidak menantang atau dengan mudah dapat dicapai biasanya
tidak mampu menjadi perangsang, bahkan cenderung menjadi kegiatan rutin. Tantangan demi tantangan biasanya akan menimbulkan kegairahan untuk mengatasinya. Materi yang ketujuh ialah hierarki kebutuhan Maslow. Maslow membuat urutan kebutuhan manusia dengan asumsi bahwa kebutuhan seseorang tergantung dari apa yang telah dipunyainya, dan kebutuhan merupakan hierarki berdasar kepentingannya. Hierarki tersebut terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan perwujudan diri. Terus teori yang ke-8, teori Herzberg, merupakan hasil penelitian studi Herzberg di Pittsburgh. Herzberg menginterview insinyur dan akuntan tentang hal-hal apa saja menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaan. Terus ada 2 kategori yang mempengaruhi perilaku. Pertama itu faktor Higgins, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi ketidakpuasan dalam melakukan pekerjaan. Terus rinciannya yaitu administrasi dan kebijaksanaan. Yang pertama yaitu supervise, kondisi kerja, hubungan interpersonal, uang, status security. Terus kategori yang kedua yaitu tersebut adalah dengan faktor motivator, yaitu hal-hal yang memotivasi orang untuk bekerja, antara lain yaitu prestasi dan penghargaan. Terus materi yang terakhir yaitu teori X dan Y. Teori X mengasumsi bahwa kebanyakan orang lebih suka dipimpin, tidak punya tanggung jawab dan ingin selamat saja. Mereka dimotivasi oleh uang, keuntungan, dan ancaman hukuman. Manajer yang menganut teori X akan menganut sistem pengawasan disiplin. Terus teori Y mengasumsikan bahwa seorang menjadi malas bukan berarti bakat atau pembawaan sejak lahir. Semua orang sebenarnya bersifat kreatif. Tugas pimpinan yang merangsang dan menginginkan kreativitas karyawannya. Teori X dan Y dapat membantu memetakan kecenderungan orang. Terus cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.